Nama saya Natasha Cecilia Devi Agisti dari MN20K. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Laporan tugas teori pengambilan keputusan atau TPK bisnis keripik kaca Cheese Chat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Natasha Cecilia, saya sendiri, Stefanus Priyadinata, Imas Wulansari, dan yang terakhir Michael Siregar. Pertama, di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Keripik singkong merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang enak dan harga yang terjangkau menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai bersama rekan dan keluarga. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu metode atau cara yang terdiri dari berbagai aspek penilaian untuk mengetahui apakah suatu bisnis yang akan dikerjakan layak atau tidak, sehingga dapat dikatakan juga untuk alat peramalan yang sangat mumpuni untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta dapat segera mengambil keputusan atas hasil yang diperoleh, yakni menerima atau menolak usulan investasi atau bisnis tersebut. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis yang sering juga disebut feasibility studi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau bisnis yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau bisnis yang akan dilaksanakan memberikan manfaat atau benefit baik dalam arti finansial benefit maupun sosial benefit. Selanjutnya ada aspek legal dan hukum. Chipset adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Chipset didirikan pada tahun 2020. Kegiatan usaha ini adalah menawarkan produk makanan ringan berupa keripik kaca yang terbuat dari singkong. Nama produk ini Chipset. Kalau misalnya ada yang mau pesan, boleh di WA dengan nomor telepon 0859 5933 690. Emailnya chipset2628@gmail.com. Pemiliknya Anggi Putri Maharani, tinggal di Bandung, Jawa Barat. Ada pula visi misi. Visi misinya adalah mengembangkan bisnis untuk memberikan pandangan masa depan, menyajikan produk yang berkualitas dan bermutu tinggi, meningkatkan pelayanan dan kualitas produk terbaik bagi pelanggan delivery yang tepat waktu, menerima kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun demi kemajuan bersama. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. T-segmenting, targeting, dan positioning atau disingkat dengan STP. Yang menjadi segmen dari usaha keripik kaca Chipset ini adalah segmen masyarakat dengan ekonomi bawah menengah ke atas, dan juga yang menjadi target market mereka adalah semua kalangan yang menyukai cemilan dengan bahan dasar singkong. Chipset ingin mengembangkan image di benak konsumen sebagai penghasil keripik singkong yang paling diminati. Potensi pasarnya dilihat dari segmen pasar yang dimiliki. Potensi usaha ini ke depannya cukup menjanjikan untuk berkembang karena pasar mereka sangat luas dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk promosi. Kemudian posisi pasar. Chipset ingin memposisikan bisnis mereka sebagai penghasil keripik kaca yang paling diminati oleh masyarakat. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, keripik Chipset berada dalam tingkat produk kelas bawah menengah ke atas. Harga yang ditawarkan pun sedikit mahal. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Produk yang ditawarkan oleh Chipset adalah keripik kaca yang terbuat dari singkong. Keripik kaca yang ditawarkan memiliki varian rasa sesuai dengan selera konsumen. Lokasi keripik Chipset memilih lokasi untuk memasarkan produk media sosial dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Hal ini menunjukkan untuk menjangkau konsumen dengan banyak-banyaknya. Harga-harga dari produk yang ditawarkan oleh Chipset bisa dilihat pada gambar list harga berikut, mulai dari 15.000 sampai 45.000. Selanjutnya ada promosi. Promosi strategi yang dilakukan oleh Chipset beberapa di antaranya. Ada pemasaran interaktif. Chipset menggunakan komunikasi pemasaran
interaktif dengan menggunakan berbagai macam sosial media online seperti Facebook, Instagram, dan web. Selanjutnya, pemasaran dari mulut ke mulut. ChizChat bisnis besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. ChizChat dapat memberikan pelayanan perdagangan yang memuaskan klien sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Sini juga ada endorsement. Endorsement atau arti endorse adalah bentuk iklan atau promosi yang dilakukan atau dipromosikan oleh public figure atau selebriti yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, dan sebagainya dari banyak orang. Aspek sosial dan ekonomi. Dampak dalam aspek sosial budaya. Selama aspek sosial terdapat dampak sosial yaitu ChizCat mampu mengenalkan produk olahan khas Bandung kepada masyarakat Indonesia. Dampak dalam aspek ekonomi. Dampak ekonomi pada lingkungan sekitar ChizCat meliputi sebagai berikut. Terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sekaligus mengurangi angka pengangguran, dan juga tersedianya makanan ringan yang lezat dan unik untuk masyarakat. Meningkatkan perekonomian pemerintah, yaitu menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerataan pendistribusian pendapatan masyarakat, memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan. Aspek teknis dan teknologi. Di sini untuk pemasaran keripik ChizCat, sekarang kita menggunakan teknis media sosial atau marketplace dengan menggunakan Shopee atau Tokopedia dan lainnya. Dalam pemasaran ini digunakan agar keripik ChizCat dikenal lebih luas dan dikenal banyak orang. Dan peralatan yang digunakan untuk membuat keripik ChizCat yaitu alatnya yang pertama menggunakan wajan, kompor, kuali, spatula, dan pisau. Terus di sini juga SDM yang dibutuhkan dalam pembuatan keripik kaca ChizCat yaitu dalam bidang yang bisa memasarkan keripik ChizCat dan pembuatannya. Aspek keuangan atau biaya operasional. Di sini kita menggunakan singkong biasa, singkong pasaran dengan yang kisaran harganya itu yang per kilonya 3.500. Kita menggunakan 20 kilo yang berarti 70.000 20 kilonya. Yang kedua, minyak sayur 4 liter yaitu 72.000. Minyak tanah 4 liter yaitu 75.000. Perisa balado atau aneka rasa lainnya perbungkusnya itu 4.500 jadi 22.500, sama plastik yang ukuran kecil atau kemasan kecilnya. Segitu saja presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Iri, wassalamualaikum.